tapi jelmaan jin sungai yang mengambil bentuk manusia untuk menyesatkan hantu perempuan berkain putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Ngapeh Malam. Dan pada malam ini aku akan menceritakan dua kisah. Dan kisah pertama ini dari Misteri Bukit Soeharto. Di mana Bukit Soeharto ini tepatnya di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Bukit Soeharto ini adalah salah satu tempat yang mempunyai aura misterius, tapi juga keren banget buat yang suka petualangan dan cerita-cerita mistis. Oke, pertama-tama aku akan mulai pengenalan Bukit Soeharto ini dulu ya. Jadi Bukit Soeharto ini sebenarnya sebuah kawasan hutan yang cukup luas. Tempat ini jadi favorit buat hiking dan camping karena udaranya segar dan pemandangan yang cukup indah. Tapi ada sisi lain yang membuat Bukit Soeharto ini menjadi terkenal. Bukan cuma soal keindahan alamnya, tapi juga misteri-misteri yang beredar di sana. Warga-warga lokal dan pengunjung sering cerita kalau Bukit Soeharto ini mempunyai sesuatu yang beda. Ada yang bilang sih sering kedengaran suara-suara aneh, ada penampakan, dan bahkan cerita tentang makhluk-makhluk yang menjaga hutan ini. Gimana? Bikin penasaran nggak? Nah, jadi ada beberapa cerita yang cukup terkenal dari kalangan pendaki dan warga sekitar. Misalnya ada cerita tentang hantu perempuan berkain putih yang suka muncul di tengah malam di area perkemahan. Katanya sih ya, dia muncul tiba-tiba, terus ngilang gitu aja. Beberapa orang yang pernah ngeliat bilang, aura di sekitar bukit itu menjadi dingin banget dan suasananya langsung mencekam. Terus ada juga cerita tentang sosok bayangan besar yang sering kelihatan di pinggir jalan setapak, apalagi pas di malam hari, dan orang-orang yang lewat di situ selalu merasa diawasi. Kalau kamu percaya nggak sih cerita-cerita kayak gini? Warga sekitar memang memandang Bukit Soeharto dengan rasa hormat. Mereka percaya bahwa memang ada penunggu atau makhluk penjaga yang menjaga keseimbangan alam di sana. Mitos ini turun-temurun dan biasa diceritakan dari mulut ke mulut. Mereka yang tinggal dekat hutan bilang, kalau kita datang dengan niat baik dan menghormati alam, nggak akan ada masalah. Tapi kalau ada yang sembrono, yang buang sampah sembarangan, atau merusak, bakal kena teguran dari penjaga hutan itu. Entah lewat suara-suara aneh, penampakan, atau hal-hal mistis lainnya. Dan menurutku hal-hal kayak gini justru bikin pengalaman kita jadi makin berkesan. Karena kita jadi sadar bahwa alam itu punya nyawa dan kita harus jaga itu dengan baik. Dan kalau kamu tertarik buat hiking dan camping di Bukit Soeharto, ada beberapa hal yang perlu kamu ingat. Pertama, bawa perlengkapan yang cukup dan jaga keselamatan diri. Jangan nekat masuk sendirian. Kedua, hormati alam dan warga sekitar. Jangan sampai bikin rusak lingkungan. Terus, kalau kamu sempat merasakan hal-hal aneh, jangan panik, santai aja. Dan ingat kalau semua itu bagian dari pengalaman petualangan. Anggap aja itu mungkin imajinasi atau efek suasana. Dan kayaknya pesan ini bukan hanya untuk pengunjung Bukit Soeharto ya. Ini berlaku di bukit manapun. Belajar untuk menghargai dan menghormati alam. Oke? Jadi itu dia cerita misteri dari Bukit Soeharto. Kalau kamu punya pengalaman atau cerita tentang Bukit Soeharto atau tempat misterius lainnya, jangan sungkan ya buat cerita di kolom komentar. Aku pengen banget denger cerita-cerita kalian. Dan thanks banget udah dengerin. Sekian untuk cerita pertama. Dan ini lanjut ke cerita kedua. Cerita kedua ini tentang hantu penyelam Sungai Mahakam. Kalian pernah gak sih ngerasa merinding tiap kali ngeliat permukaan sungai yang tenang,
kayak sesuatu yang kayak sesuatu yang ngintip dari bawah, atau tiba-tiba airnya beriak padahal nggak ada angin, nggak ada orang. Jadi Sungai Mahakam ini bukan sungai sembarangan ya, panjangnya aja lebih dari 900 km dan jadi salah satu nadi kehidupan masyarakat Kalimantan Timur. Banyak aktivitas yang berlangsung di sungai ini, mulai dari transportasi, perikanan, sampai wisata. Tapi di balik keindahannya, sungai ini mempunyai sisi gelap. Ada satu kisah yang sudah lama banget beredar di kalangan warga sekitar tentang seorang penyelam yang katanya masih belum pulang sampai sekarang. Konon bertahun-tahun lalu ada seorang penyelam profesional. Dia itu biasa bantuin misi-misi penyelamatan atau pencarian korban tenggelam di sungai itu. Orangnya dikenal berani, terlatih, dan udah hafal banget sama arus Sungai Mahakam itu. Tapi suatu hari dia turun ke sungai untuk menyelamatkan seorang anak kecil yang tenggelam. Katanya sih ya, waktu itu arusnya lagi deras banget, airnya keruh, visibilitas nol. Dia masuk ke air dan sejak saat itu dia nggak pernah muncul lagi. Pencarian dilakukan berhari-hari, tapi jasadnya tetap nggak ditemukan. Dan disitulah semuanya mulai aneh. Setelah kejadian itu, warga sering melapor, katanya mereka sering lihat sosok misterius di permukaan air. Kayak ada yang muncul sebentar tapi terus hilang lagi. Beberapa orang bilang bentuknya kayak orang pakai baju selam yang lengkap gitu. Tapi pas mereka coba deketin, nggak ada siapa-siapa. Ya, masyarakat jadi percaya arwah penyelam itu belum tenang. Katanya dia masih terikat karena waktu itu dia belum berhasil nyelamatin anak itu. Jadi jiwanya masih terus berada di sungai, seolah masih bertugas. Ada juga yang percaya kalau sosok itu bukan cuma arwah biasa, tapi kayak udah menjadi penjaga sungai. Bukan jahat, tapi juga bukan sepenuhnya baik. Kadang muncul buat ngingetin orang-orang yang berenang atau nyelam sembarangan. Tapi ada juga yang ceritanya katanya lebih serem. Beberapa orang percaya makhluk itu bukan si arwah penyelam, tapi jelmaan jin sungai yang mengambil bentuk manusia untuk menyesatkan. Aku pernah dengar sih dari warga, sebut aja namanya itu Pak Budi. Dia ini kan sering mancing malam di sekitar Sungai Mahakam itu. Terus dia dengar ada suara kayak naik ke permukaan. Pas dia lihat, ada kepala yang muncul dari air, lengkap pakai kacamata, pokoknya lengkap sama atribut-atribut penyelam gitu. Tapi yang bikin merinding, mukanya datar, pucat, dan matanya kosong. Pak Budi ya langsung mundur dong pelan-pelan, nggak bisa lihat itu, dan kabur terbirit-birit. Besoknya Pak Budi langsung demam selama 3 hari. Waktu ditanya dia cuma bilang, kalau kalian lihat penyelam muncul malam-malam, jangan disapa, jangan didekati, mending kabur aja deh langsung kayak Pak Budi. Dan kadang aku mikir, apa iya ya kejadian kayak gitu kebetulan, atau memang sebenarnya ada sesuatu yang benar-benar menjaga atau menghantui Sungai Mahakam. Yang jelas sih setiap tempat itu pasti punya cerita mistisnya ya. Dan buat warga sekitar di Sungai Mahakam, hantu penyelam itu bukan sekedar cerita horor, tapi juga bentuk rasa hormat terhadap alam. Dan cerita ini sering banget digunakan sebagai pengingat akan bahaya dan misteri yang mungkin tersembunyi di balik keindahan Sungai Mahakam. Gimana menurut kalian? Apakah itu memang arwah penyelam yang belum tenang,
atau ada kekuatan lain yang menyamar. Terlepas dari benar atau enggaknya cerita ini, kalau memang sosok itu adalah arwah si penyelam yang pernah berkorban demi menyelamatkan orang lain, ya semoga beliau diberi tempat yang terbaik dan bisa tenang di alam sana. Kita doakan aja, siapa tahu doa kita bisa tersampaikan dan bisa bantu beliau tenang di sana. Amin. Boleh ditulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu kalian pernah dengar cerita ini juga atau kalian ada cerita-cerita lainnya. Oke, sekian dari 2 cerita ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.